Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aiman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan memberikan cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini nanti kita akan membahas itu dan membutuhkan konsep tentang pertidaksamaan kuadrat. Oke ya, nanti kita bahas dua soal agar kalian paham cara menyelesaikan model soal ini. Langsung saja perhatikan, di situ ada soal nomor 1 ya. Kita punya ini 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 17 dikali 2 pangkat x ditambah 8 kurang dari 0 gitu ya. Kita akan mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dari ini gitu ya. Oke, langkah pertama coba kalau kita punya model soal ini, berarti ini kita jabarkan dulu. Yang depan ini, paling depan berarti bisa ditulis apa? 2 pangkat 2x menggunakan sifat perpangkatan, berarti ini juga dikalikan 2 pangkat 1 gitu ya. Nah, dikurangi 17 dikalikan 2 pangkat x ditambah 8 itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, di sini kan ada 2 pangkat 2x dengan 2 pangkat x. Nah, nanti kita gunakan pemisalan 2 pangkat x sama dengan p gitu ya. Oke, berikutnya ini kita sederhanakan dulu. 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. Berarti bisa ditulis 2 itu di depan. Kemudian 2 pangkat 2x itu kan bisa ditulis 2 pangkat x. Ini biar sama ya. Kemudian dipangkatkan 2. Gini menjadi ini ya, 2 pangkat x pangkat 2. Ini 17 dikali 2 pangkat x ditambah 8 kurang dari 0. Nah, ini kan sama ya, 2 pangkat x, 2 pangkat x. Sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan P ya. P sama dengan 2 pangkat x atau 2 pangkat x. Itu kita misalkan dengan P. Sehingga menjadi berapa ini? 2P kuadrat. Gini ya. Dikurangi 17 kali P ditambah 8 itu kurang dari 0. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Oke, sekarang kita faktorkan. Kalian sudah bisa memfaktorkan ya. Kalau sudah lupa, coba lihat di video yang lainnya cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Oke, bentuk kuadrat ini kita faktorkan menjadi 2p, ini p ya, dikurangi 1, di sini dikurangi 8. Oke, pembuat nolnya adalah ini 2p dikurangi 1 itu sama dengan 0, atau p atau 2p sama dengan berapa ini? Setengah. Maaf, atau p sama dengan setengah, gitu ya. Kemudian di sini p dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Pembuatnya berarti pembuat nolnya itu p sama dengan 8. Oke. Nah, karena p setengah kita sudah tahu, berarti kita kembali lagi ke x-nya. Kalau kita kembalikan lagi ke x-nya itu berarti apa? Tadi p sama dengan 2 pangkat x. Oke, berarti di sini 2 pangkat x, kita kembalikan lagi ya. Sama dengan p, berarti sama dengan setengah. Gini kan? Sama dengan berapa? Kalau setengah itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat minus 1. Nah, dari sini maka diperoleh x sama dengan berapa? Ya, x sama dengan minus 1. Nah, kalau ini P sama dengan 8, tadi kita punya apa? 2 pangkat X sama dengan P. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Kalau 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 3 ya. Nah, akhirnya ketemu X itu sama dengan 3. Oke, kita punya X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 3. Karena bentuknya pertidaksamaan, berarti kita harus membuat apa? Garis bilangan dulu ya. Kita letakkan x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 3 di garis bilangan. Oke, kalau min 1 di sini, 3 di sini ya. Sekarang kita letakkan atau kita kasih tanda negatif atau positif dengan memasukkan nilai x ke bentuk ini, persamaan atau pertidaksamaan ini. Kalau x sama dengan 0, kita cek dulu x sama dengan 0 di sini ya. Kalau kita masukkan di sini, apakah positif negatif, kita masukkan di sini. Berarti 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Oke, dikalikan 1
dikurangi 17 kali 1 ditambah 8. 2 dikurangi 17 berapa? Minus 15 ditambah 8 minus berapa? Oke, 2 dikurangi 17 minus 15 ditambah 8 berarti sama dengan minus 7. Gini ya. Ternyata di sini hasilnya adalah min. Oke ya, karena 0 di sini. Nah, kalau dengan cara yang sama nanti akan Anda peroleh di sini positif, di sini positif. Anda bebas memasukkan X sama dengan minus 3, boleh. Kalau di sini Anda bisa memasukkan X sama dengan 5 juga boleh. Gitu ya. Oke, karena kita tahu tandanya, kemudian kita pilih apakah positif, apakah negatif. Berarti kita lihat tanda ini. Tanda yang dipakai adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif ya. Berarti yang kita pilih itu daerah yang bertanda negatif. Berarti bisa ditulis ini. Oke ya. Nah, berarti yang kita pilih itu bertanda negatif. Oke ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah X antara min 1 sampai 3. Min 1 X gini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X antara minus 1 dan 3. Oke ya, begitu? Sudah paham? Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal yang nomor 2. Nah, perhatikan di sini ada contoh yang nomor 2 ya. Kita punya 3 pangkat 2X dipangkatkan 1, 2 pangkat 3 pangkat 2X pangkat plus 1. Ini 2 dikurangi 28 dikali 3 pangkat X ditambah 9. Nah, ini lebih dari 0. Oke, caranya sama ya. Berarti ini kita sederhanakan dulu. Ini 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 gini ya. Dikurangi 28 gini ya. Dikalikan 3 pangkat X ditambah 9, ini lebih dari 0. Oke, 3 ini 3 pangkat 1 3 ya. Berarti bisa ditulis 3 taruh depan dulu. 3 ini X, 3 pangkat X dikuadratkan. Oke ya, ini sama ya. Kemudian dikurangi 28, ini 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Oke, kita misalkan dulu. Kita misalkan apa? 3 pangkat X itu sama dengan P, gini ya. Sehingga menjadi apa? 3P kuadrat dikurangi 28P ditambah 9 itu lebih dari 0, gitu ya. Sekarang ini kita faktorkan seperti tadi. Untuk mencari pembatasnya, kita peroleh apa? 3P dikurangi 1. Di sini P dikurangi 9. Nah, sehingga pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya itu ini ketika 0, berarti kan 3P dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga 3P itu sama dengan 1 ya. Akhirnya P sama dengan berapa? 1/3. Sementara di sini P dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti P itu sama dengan berapa? 9. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kita pemisalkan tadi apa? 3 pangkat X sama dengan P gitu ya. Berarti kita ubah ke dalam X. Sehingga ini menjadi berapa? P-nya kita ganti 3 pangkat X sama dengan 1/3. 1/3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat minus 1 ya. Nah, akhirnya X sama dengan minus 1. Ini yang pertama. Kemudian ini 3 pangkat X itu sama dengan 9. 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Akhirnya kita samakan X sama dengan 2. Gini ya. Nah, selanjutnya kita apa? Kita buat garis bilangan untuk menentukan daerahnya. Oke, di sini ada min 1, di sini ada minus 2. Sekarang kita cek. Maaf, ini 2 ya. Kita cek untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya. Berarti 3 dikali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti 3 kali 1. Oke, di sini 3 kali 1 dikurangi 28 kali 1 juga ya. Kemudian ditambah 9. Kita hitung. Ini 3, ini 28. 3 dikurangi 28 itu minus 24. Gitu ya. Maaf, 25 ya. Minus 25 ditambah 9 itu berarti minus 16. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif.
untuk X sama dengan 0 kan di mana? Di sini ya. Nah, berarti daerahnya di sini. Gini ya, untuk negatif. Misalkan Anda ingin mencoba di sini X sama dengan berapa? 3. Nah, kita cek aja, X-nya kita ganti dengan 3. Gitu ya. Untuk X sama dengan 3 nanti hasilnya adalah di sini positif. Untuk X sama dengan minus 2 atau minus 3 itu hasilnya juga positif. Oke. Nah, sekarang kita pilih daerah positif apa negatif, berarti kita lihat tanda yang di ini, ketidaksamaannya. Karena lebih dari 0 itu artinya bilangan positif ya. Akhirnya yang harus kita pilih itu adalah daerah yang bertanda positif. Gini ya. Yang bertanda positif ini ya, berarti kita pilih. Kemudian di sini tanda positif ini kita pilih. Gitu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 2. Gitu ya. Oke, begitu sudah paham tentang pertidaksamaan eksponen? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.